Saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan saudara laki-laki saya, meskipun dia mencoba menghapus dirinya. Saudara saya Kevin dan saya tidak pernah berbicara atau bertemu selama 5 tahun. Saya jarang berbicara dengan orang tua kami atau siapapun di keluarga. Saya mengetahui bahwa pacar saya selama 3 tahun berselingkuh dengan Kevin ketika saya berusia 22 tahun dan dia berusia 25 tahun. Saya putus dengannya, pindah kembali ke rumah orang tua, dan memberitahu mereka tentang perselingkuhan itu. Setelah sebulan menolak upaya Kevin untuk mencapai saya dan bersikap dingin ketika dia datang untuk meminta maaf, orang tua saya mengatakan bahwa saatnya untuk memaafkannya. Mereka bahkan mengadakan pertemuan dengan Kevin mantan pacar saya dan keluarganya untuk mencoba meyakinkan saya untuk memaafkan mereka, terutama Kevin. Ini hanya membuat saya merasa lebih buruk. Saya mengatakan kepadanya bahwa apa yang mereka lakukan salah, terutama karena Kevin adalah saudara saya. Saya mengaguminya dan akan melakukan apapun untuknya. Kami sangat dekat, tetapi dia mengecewakan saya dengan cara terburuk. Beberapa bulan kemudian, saya memiliki kesempatan untuk meninggalkan mereka, jadi saya melakukannya. Kevin, ayah saya, dan saya kehilangan kontak. Saya telah berhubungan dengan sepupu saya selama beberapa bulan terakhir karena nenek saya sakit. Kesehatannya semakin memburuk, jadi saya kembali untuk melihatnya di rumah sakit. Saat saya keluar, saya bertemu dengan Kevin, yang merupakan hal buruk. Dia ingin berbicara dengan saya, tetapi saya mengklaim bahwa saya tidak mengenalnya. Kemudian dia mulai menangis dan mengatakan bahwa dia minta maaf dan ingin menjadi teman. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti mengira saya orang lain dan saya pergi. Kemudian, sepupu saya menelepon saya untuk memberitahu saya bahwa Kevin mengalami kerusakan mental yang sangat buruk karena apa yang terjadi. Sejauh yang saya tahu, kesehatan mentalnya semakin buruk sejak saya berhenti berbicara dengannya. Kemudian, orang tua saya menelepon dan memohon kepada saya untuk pergi menemui Kevin, mengatakan bahwa hanya dengan berada di sana untuknya akan membantu dia merasa lebih baik. Mereka membuat sepupu saya merasa seperti harus memberi mereka nomor saya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan melakukannya. Ibu mulai menangis dan mengatakan dia ingin kembali bersama keluarganya dan agar anak-anaknya bersatu kembali. Saya mengatakan kepadanya bahwa Kevin, dia, dan ayahnya telah merusak semuanya dan bahwa saya tidak peduli lagi tentang mereka. Kemudian, ayah saya bertanya apakah kita semua duduk bersama, berbicara dan meminta maaf karena menyakiti satu sama lain. Segalanya bisa kembali seperti semula. Saya memberitahunya bahwa saya tidak ingin berbicara dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Keesokan harinya ayahku menelepon dan saya bisa mendengar dia menangis. Dia mengatakan bahwa Kevin mencoba mengambil banyak pil. Mereka pasti telah memberitahu Kevin apa yang saya katakan dan itu adalah titik puncak terakhir baginya. Sekarang dia berada di rumah sakit karena orang tua saya menemukannya tepat waktu. Orang-orang berpikir bahwa jika saya bersatu kembali dengannya akan membantu kesehatan mentalnya, tetapi saya tidak ingin melakukannya. Saya tidak merasa adil jika saya disalahkan atas keadaan pikirannya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantunya ketika yang saya rasakan saat berpikir tentangnya hanyalah kemarahan, sakit, dan pengkhianatan. Meskipun dia saudara saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan dia. Jadi, apakah saya sombong karena tidak ingin berbicara dengan saudara saya? Sebelum saya pindah, ketika orang tua mencoba membuat saya berbicara dengan saudara saya memberitahu mereka bahwa saya butuh ruang darinya. Mereka tidak mendengarkan, dan terus mengatur pertemuan untuk kami berbicara. Ketika saya memberitahu mereka bahwa saya butuh waktu sendiri, mereka membuat jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan saya sendirian, selalu mengganggu dan berbicara dengan saya. Bahkan ketika saya meminta mereka berhenti, saudara saya terus mencoba membuat saya berbicara dengannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya butuh waktu untuk berpikir sebelum kami berbicara, tetapi dia tidak mau berhenti mengganggu saya, yang membuat semuanya semakin buruk. Ketika saya pindah, orang tua saya terus bertanya kapan saya akan kembali, kapan saya akan memperbaiki segalanya, dan kapan segalanya akan kembali normal. Ketika saya memberitahu mereka untuk berhenti mengganggu saya dan biarkan saya memikirkan apakah saya ingin berbicara dengan saudara saya atau tidak, mereka tidak mendengarkan. Saya menghentikan kontak karena mereka selalu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, dan saya tidak bisa menemukan kedamaian atau berpikir dengan jelas. Bukan yang terbaik untuk saya saat itu. Pada awalnya, saya merindukan mereka, tetapi sekarang mereka kembali ke kebiasaan mereka. Mereka meminta maaf, tetapi mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka saling mencintai dan ditakdirkan untuk bersama. Mereka mencoba memberitahu saya sesuatu tapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Bahwa mereka mencintaiku dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyakitiku, tapi saya harus memahami mereka. Intinya adalah bahwa mereka saling mencintai sudah lama dan tidak bisa menahannya lagi. Mereka pada dasarnya terus mengulangi hal yang sama berulang kali,
tapi dengan cara yang berbeda. Saya tidak yakin apakah mereka pacaran saat penyelamatan itu terjadi, tapi mungkin saja. Mereka pacaran selama setahun setelah saya pindah. Tapi mereka putus karena kakek nenek dan anggota keluarga lainnya membuat mereka menderita. Orang-orang dalam intervensi memberitahu saya mengapa saya harus memaafkan Kevin dan mantan pacar saya, terutama Kevin. Semua alasan itu adalah milik Kevin dan mantan pacar saya. Pernyataan Kevin hanya, maaf, tapi. Kevin selalu punya penjelasan, dan dia tidak pernah terlihat menyesal. Dia terlihat seperti hanya ingin selesai dengan itu, seolah itu adalah hal kecil. Setelah saya putus dengannya, mereka kencan selama setahun. Saya mengetahuinya karena harus menggunakan laptopnya. Dan pesannya terhubung ke laptopnya. Pesan itu dari saudara laki-laki saya, yang saya pikir aneh karena mereka tidak sering berbicara. Jadi saya memilih untuk memeriksa pesan-pesan tersebut dan melihat bahwa ada teks, gambar, dan video. Pada dasarnya banyak orang memberitahu saya harus berterima kasih pada Kevin karena menyelamatkan saya dari mantan pacar saya. Yang sangat mengerikan karena Kevin adalah saudara saya dan bukan hanya orang sembarangan. Tidak, saya tidak ingin Kevin mati. Saya hanya tidak ingin berteman dengannya. Saya akan mengajak mantan pacar saya kencan. Saudara laki-laki saya sudah tahu itu. Dia tahu seberapa besar saya peduli padanya. Jadi tidak, saya sama sekali tidak bersyukur padanya. Saya masih banyak berbicara tentang keluarga besar saya, terutama kakek nenek saya. Saya juga pergi ke terapi. Kevin sebenarnya tidak mencoba bunuh diri, tapi dia mengalami patah mental yang sangat buruk. Itulah mengapa orang tua saya membawanya ke rumah sakit. Orang tua saya memberitahu saya bahwa dia mencoba bunuh diri sehingga saya akan pergi melihatnya. Mereka pikir saya bisa membantunya. Jadi mereka memberitahu saya. Kevin sekarang baik-baik saja, tapi dia akan dipantau dengan ketat karena kecenderungannya bunuh diri. Saya tidak tahu apakah orang tua saya memberinya bantuan yang dia butuhkan, atau hanya membiarkannya di rumah. Ini sesuatu yang dikatakan pamanku Ray kepada saya. Setelah rencana mereka tidak berhasil, ibuku lari menangis kepadanya dan memberitahunya segalanya. Jadi dia menelepon saya setelah mengetahui. Kemudian saya menelepon orang tua saya dan memberitahu mereka tidak mungkin kita bisa bersatu kembali. Mereka tidak hanya berbohong tentang apa yang terjadi pada Kevin, tapi mereka juga menggunakan dia sebagai pion, yang menyakitinya lebih dari yang lain. Mereka mengalami gangguan mental dan membutuhkan bantuan. Mereka mencoba menjelaskan bahwa yang mereka inginkan hanyalah bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Bahwa mereka tidak menyadari Kevin dan saya dulu dekat. Saya memberitahu mereka itu tidak akan pernah terjadi, terutama karena apa yang mereka lakukan. Dan bahwa Kevin tidak membutuhkan saya. Dia butuh bantuan dari profesional. Ayah saya kemudian berteriak pada saya dan mengatakan bahwa sebagai saudaranya, itu tugas saya untuk membantunya. Bahwa tidak peduli apa, saya harus ada di sana untuknya. Bahwa Kevin mencintaiku tapi membuat kesalahan yang tidak seharusnya dihukum. Bahwa ibu saya mulai setuju dengan ayah saya bahwa sudah waktunya bagi saya pulang sehingga kita semua bisa bahagia lagi. Saya memberitahu mereka saya sudah selesai dan mereka sebaiknya tidak pernah menghubungi saya lagi. Mereka menelepon saya berhari-hari, tapi kemudian berhenti. Nenek saya kembali ke rumah setelah berada di rumah sakit. Panggilan itu berhenti karena dia. Saya tidak memberitahunya apa yang terjadi karena saya tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi Ray memberitahunya. Ray mengatakan bahwa ketika dia memberitahunya apa yang terjadi, dia memerintahkannya membawanya ke rumah orang tuanya dan memukul mereka begitu parah sehingga semuanya mulai menangis, terutama ayahnya karena itu adalah orang tua mereka. Dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga ini, meskipun sebenarnya mereka bukan bagian dari itu. Dia juga pergi menemui Kevin dan memberitahunya bahwa dia membutuhkan bantuan profesional dan jika dia menginginkannya, dia akan membantunya mendapatkannya. Dia juga memberitahunya bahwa dia tidak akan sepenuhnya menghilangkannya dari hidupnya, tapi bahwa dia harus banyak berubah tentang dirinya sebelum dia bisa menjadi bagian keluarga lagi. Nenek juga marah padaku karena saya tidak memberitahunya apa yang terjadi. Saya mencoba menjelaskannya, tapi dia memukul saya di belakang kepala dan memberitahu saya itu tidak masalah, yang membuat kakek tertawa. Mereka memberitahu saya bahwa mereka akan memastikan orang tua saya tidak bisa menghubungi saya, dan bahwa Kevin akan mendapatkan bantuan yang dia butuhkan untuk sembuh. Saya memberitahu mereka saya menghargai mereka tapi mereka tidak perlu khawatir begitu banyak, terutama karena nenek sedang keluar dari rumah sakit. Tapi pukulan yang keras di kepala menghentikan itu. Mereka memberitahu saya bahwa nenek seharusnya membantu cucunya, terutama yang membutuhkannya paling. Nenek melanjutkan bahwa dia tahu Kevin telah menyakiti orang, tapi dia benar-benar membutuhkan bantuan, dan saya setuju. Kakek kemudian memberitahunya bahwa mereka akan membantunya dan memastikan bahwa orang tua saya memperlakukannya dengan baik. Mereka juga akan memastikan bahwa tidak ada satupun anggota keluarga yang menghubungi saya yang tidak saya inginkan.
Nenek memberitahu saya bahwa saya tidak akan ingin tertangkap olehnya lagi jika saya mencoba menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi nenek tidak bisa memberitahu Anda yang lain. Jadi, itu saja untuk sekarang. Kevin seharusnya mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Dan orang tua saya mendapatkan teguran dari nenek. Saya senang dengan bagaimana semuanya berakhir. Saya telah berbicara lebih banyak dengan keluarga dan tetap berhubungan dengan kakek nenek saya lebih sering.